Balik lagi sama gua Ferry Beat di Kumpul Komunitas. Tepatnya orang kreatif berkumpul di sini. Ya guys, hari ini gua kedatangan tokoh seniman, orang kreatif, pokoknya keren lah. Rambutnya gimbal. Kita sambut Presiden Trotoar. Yeah! Halo men, apa kabar men? Kabar baik Mas Ferry. Ya. Gimana Mas Ferry, sehat? Alhamdulillah sehat. Lu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat lahir dan batin. Mas, Ya gimana Mas Ferry? kenapa disebut Presiden Trotoar? Sederhana ya, kenapa gua itu bisa dipanggil sama teman-teman di luar sana Presiden Trotoar? Karena gua punya rumah komunitas namanya Rumah Komunitas Trotoar, Mas Ferry. Di mana tuh, di mana? Yang ada di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Komunitas Trotoar itu lumayan inilah sedikit apa ya, memberikan warna baru di Jakarta Utara pastinya. Gitu. Rambut asli. Rambut sih alhamdulillah ini dari kecil dan dapat amanat juga dari emak ya, orang yang paling gue cintai. Dia bilang begini, ini rambut jangan dipotong sampai kamu meninggal, mati. Wow. Serius ini. Emak masih ada. Alhamdulillah saya masih sehat dan mudah-mudahan nanti bisa nonton. Presiden Trotoar. Presiden Nama aslinya siapa sih? Kalau dirunut nama asli gua sih Asep Maulana. Oke. Asep Maulana dan orang tak lebih banyak tahu di dunia teman-teman dunia kesenian itu Aceng Gimbal. Aceng Gimbal. Karena memang rambut gua gimbal. Mhm. Terus kalau dari teman-teman komunitas Vespa, kebetulan Mas Ferry gua pun aktif di komunitas Vespa. Orang biasa manggil gue itu Apet. Dari Asep, Asep, Aceng Gimbal, Aceng Gimbal. Apet. Apet. Banyak banget nama lu. Sebenarnya Apet tuh nama kecil Mas Ferry. Panggilan nama kecil Apet karena apa ya? Gue ini termasuk orang yang ketika misalkan kayak baru kenal, misalkan baru kenal sama lu, itu udah langsung Apet, langsung lengket gitu. Jadi nggak ada batasan mau siapa dia, bodo amat lah. Mereka udah saudara gua. Keren. Sebenarnya sebentar, namanya Asep. Asep Maulana. Asep Maulana, ya kan? Maulana kan Rasulullah SAW, ya kan? Iya, amin. Terus ke Aceng Gimbal. Aceng Gimbal. Terus ke Apet. Mm-mm. Ini lu sebut nama lu tuh asal nyebut aja atau gimana? Apa disebut sama orang nih? Kan kayak gua Ferry Beat karena gua ngeklaim gua beatboxer. Betul. Dan nama asli gua bukan Ferry Beat, nama asli gua Ferry Agriawan. Ya, terus karena gua beatboxer jadi Ferry Beat. Nah, lu jauh banget nih nama asli dengan Aceng Gimbal nih, gimana ceritanya? Nah, gua sedikit ceritain ya. Terus Presiden Trotoar nih. Betul banget. Asep Maulana memang itu nama yang paling dahsyat yang diberikan oleh kedua orang tua gua pada waktu itu. Bahkan ketika masih gua di dalam kandungan ibu gua pada waktu 7 bulan udah diasep-asep sama bokap. Jadi keluar laki-laki dulu di 30 tahun lebih yang lalu mungkin belum ada USG ya kan. Tetapi dengan keyakinan dan kekuatan seorang orang tua itu akhirnya lahirlah Asep Maulana. Lalu kenapa bisa jadi Aceng Gimbal? Sebenarnya Aceng Gimbal itu kalau teman-teman tahu atau mungkin bokap gua lagi nonton, Aceng itu nama bokap gua, Mas Ferry. Iya. Serius. Wow. Nama bokap itu Aceng Yunus. Kebenaran memang gua keluarga musisi ya. Bokap itu musisi dangdut. Pure namanya Aceng Yunus. Kenapa kok bisa jadi Aceng Gimbal? Ya ini sebenarnya sedikit konyol nama panggilan ini. Sekitar 15 tahun yang lalu lah ya, nama Aceng Gimbal ini kepake dan sampai sekarang masih gitu ya kan. Cuma dari hal sepele lah, mungkin nama dulu sering ceng-cengan orang tua biasanya kan. Weh ceng Aceng jadi keterusan walaupun memang kata Aceng itu memang dari Sunda ya. Gitu, tapi nggak ada hubungannya sebenarnya. Gila men, nih gue baru pertama kali ngomongin nama orang aja bisa sepanjang ini loh. Iya. Gila loh. Terus Apet, sekarang Apet, terus. Kalau Apet itu yang gue bilang tadi di awal, gue tuh memang sering langsung deket sama siapapun. Dan kebetulan Apet itu nama panggilan kecil dari keluarga bokap. Oke. Dari keluarga bokap udah di Apet-Apet aja gitu. Nah, lalu gue bergerak di komunitas Vespa lumayan lama, udah sekitar 20 tahunan ini. Teman-teman taunya Apet Langlang Jagat karena gue orang nggak bisa diam di tempat. Karena Langlang Jagat itu dapat gelar lah, julukan lah ya dari salah satu guru gue. Udah gue kasih tambahin jadi Langlang Jagat karena
Gua bentar mencok di sini, kayak sekarang di tempat sampean nih, besok di sana dan di sana. Senang silaturahmi lah, biar kita panjang umur dan sehat terus Mas Ferry. Oke. Terus kenapa dibilang presiden trotoar? Nah, ini yang paling gimana ya? Tidak ada sih memang ketika ada seseorang itu bikin statement, oh ini loh gue presiden trotoar. Nah, ini sebenarnya panggilan kasih sayang atau apa ya, sebutan dari anak-anak teman-teman yang ada di komunitas trotoar pada waktu itu. Kenapa gue bisa dipanggil presiden trotoar? 2016 yang lalu tanggal 17 bulan Mei gue bikin namanya teater trotoar. Oke. Teater trotoar dan isinya anak-anak jalanan, pure murni anak-anak ngamen di jalanan. Gue bikin di situ, lambat laun berkembang ya gue sebagai pendirinya, sebagai di situ setiap ada pertunjukan gue nyutradarai, ya orang akhirnya udah lengket, lalu udah di mana ada trotoar pasti ada lu sama trotoar nggak bisa dipisahin, udah akhirnya itulah presiden trotoar, udah santer sampai saat ini. Untungnya lu nongkrongnya di trotoar, kalau gue nongkrongnya di WC. Kalau gue jadi kalau julukan namanya Ferry WC. Ini presiden WC jadinya. Tapi lu kadang nongkrongnya di trotoar jadi presiden trotoar. Keren. Jadi kegiatan ngapain sebenarnya? Lu kerja di mana? Lu karyawan hotel apa? atau pure musisi? Kalau gue sih dibilang musisi banget ya enggak, dibilang seniman banget ya enggak. Intinya gue sebagai pelaku seni aja sih. Oke. Lebih ke kemana aja gue bisa adaptasi. Mau seni pertunjukan teater, lenong, ataupun apapun lah ya. Gue jalanin. Cuman kalau buat kesibukan hari-hari gue pengamen jalanan. Woi, biar santuy ini, biar lebih santuy. Kopi dulu. Nih kopinya dari Zambra House. Mantap. Dan alat-alat ini punya Zambra House. Zambra House, keren. Kumpul komunitas, kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib kopinya. Ajib ya. Mantap Mas Ferry. Asik ya. Tempat-tempatnya asik gak di sini? Jujur nih keren banget ya. Gua udah berjam-jam di sini. Gak ngerasa capek ya, gak ngerasa pengen pulang. Gak tahu gue kayak nemuin bukan suasana yang baru sih sebenarnya, cuman gue udah sering nemuin. Cuman ini kayak menarik banget tempat ini, keren. Dan gue juga yang bingung ini semua dia sendirian ngeset, narik kabel, kamera, audio. Ya kumpul komunitas base campnya di sini. Jadi kita di bawah yayasan. Jadi di Yabi, Yayasan Ahsan Bina Insani. Jadi ya kita punya tempat, kita maksimalin. Betul. Nah, lanjut ke cerita kegiatan lu pure pekerja seni. Iya. Ya kan? Nah, jadi lu gimana? Lu ngamen di jalan atau lu syuting di TV, siaran di radio atau gimana? Kata ngamen itu gue lebih ke global ya. Mungkin sekelas musisi Ahmad Dhani, Ari Lasso ataupun siapapun, mereka masih jadi pengamen ya. Itu hanya sebagai lebih ke individual seseorang pengamen ya. Mengamen adalah kerjaannya. Kayak gue ngamen di mana-mana, Mas Ferry. Di pasar-pasar, di terminal-terminal, di emperan toko, kaki lima. Bahkan alhamdulillah lambat laun sekarang beberapa tahun terakhir ini banyak orang yang percayakan gue untuk bisa main-main musik di beberapa ya panggung-panggung hiburan gitu ya, termasuk panggung-panggung pemerintah seperti museum-museum kayak gitu kita jalanin. Intinya gue tetap lakuin itu dan gue tetap menikmati jadi pengamen. Berapa tahun men lu ngamen men? Udah berapa tahun? Wah, kalau ditanya berapa tahun gue ngamen ya mungkin keberadaan gue dari pertama itu sampai sekarang itu kisaran udah mau 22 tahun lebih. Wah, 22 tahun lebih. 22 tahun? 22 tahun. Lama banget. Lumayan lama. Sampai sekarang? Sampai sekarang gue masih ngamen, gue punya istri, gue punya anak. Dari bayar kontrakan, jajan anak, ataupun buat kehidupan hari-hari dari ngamen. Karena buat gue ngamen itu pekerjaan yang sangat luar biasa. Kalau dijabarin lebar banget, mungkin nanti bisa dibikin bukunya sama Mas Ferry. Gue bukan penulis, gue beatboxer, tapi ya gue bisa nulis. Walaupun gue ngetik juga suka. Ya, minimal lu yang ngebacot. Aduh, gue ngetiknya tulisan gue jelek. Padahal gue ngetik. Men, 22 tahun ngamen, presiden trotoar, prestasi lu banyak, dikenal sama orang Priuk.
yang notabene mereka anak jalanan. Lu punya komunitas namanya apa? Trotoar. Komunitas trotoar saat ini ya. Dulu namanya belum komunitas trotoar. Masih teater trotoar. trotoar. Nah, sekarang namanya komunitas trotoar. Itu ada di trotoar. Gimana? Lu coba juga Jul. sih. Gue sedikit cerita ya Mas Ferry ya. Kenapa? Nanti biar teman-teman yang nonton nggak bingung nih. Dulu teater trotoar pada waktu itu gue masuk Terminal Priuk itu ngamen kalau nggak salah tahun 2003 masuk Terminal Priuk ya. Gue ngamen di Terminal Priuk 2003, lambat laun, lama banget gue berproses di situ, adaptasi dengan lingkungan. Akhirnya di 2015 itu gue pelajarin teman-teman itu kalau ngamen kita duduk di trotoar. Sebelum ngamen nih, bisa kan kita ngamen di salah satu bis, itu ada timernya nih. Kasih tahu Mas 10 menit lagi mau berangkat, kita ngamen tuh. Oh, jadi sebentar. Jadi kalau ngamen di bis itu ada time manajemen? Ada. Time manajemen? Ada. 10 menit gitu? Ada. Oh, kayak di TV dong. Oh, ini 10 menit lagi ya gitu. Ini serius? Serius. Oh, ini gue baru tahu nih. Oke, terus? Ini nyata. Sorry, gue potong tadi. Iya, nggak apa-apa. Nyata banget di Terminal Priuk itu kan mobil ngetem nih. Setiap mobil itu ada timer ataupun calo ya. Bahasa kerennya timer lah ya. Nanti dia ngomong tuh, misalkan Mas Aceng, mohon maaf 10 menit lagi mau berangkat. Kita naik tuh 10 menit 2 lagu. Ngelek. Nah, di sela nunggu itu kita udah biasa sama anak-anak main catur di duduk di trotoar sambil ngopi lah ya kan, main catur. Kita mau ngamen kita tinggalin main lagi. Malam itu gue balik, akhirnya gue terinspirasi. Anak-anak gue perhatiin setiap mau ngamen itu main catur ya. Catur itu punya 2 warna dan kita duduk di warna yang sama, trotoar hitam putih. Akhirnya gue aplikasikan 2 warna itu adalah positif dan negatif. Ya, hitam belum tentu negatif, negatif. Kan? Putih belum tentu positif. Akhirnya gue bikin cerita pada waktu itu dari 2 warna ya, hitam putih itu warna kehidupan. Gue nulis naskah teater judulnya Pengamen Naik Kelas. Ada lagunya nggak? Pengamen Naik Kelas itu lagunya itu judulnya Guruku Jalananku. Ada. Gimana nih? Gue ada gitarnya. Langsung disuruh nyanyi nih. Guruku Jalananku. Iya Mas Ferry. Nah, gimana nih? Ya sedikit cerita Guruku Jalananku ya. Kenapa gua kasih judul Guruku Jalananku? Gua punya hashtag Guruku Jalananku dan gua kampanyekan Guruku Jalananku. Jujur gua tidak seberuntung teman-teman yang nonton mungkin ya. Gua adalah Aceng Gimbal atau Asep Maulana atau Apek Lalang Jagat yang tidak pernah lulus sekolah. SD? SMP. Oh, SMP. Gue kira SD nggak lulus juga lu. Kasian. SMP gua di salah satu pondok pesantren di daerah Bogor. Namanya? Pondok Yayasan Yatim Piatu Pondok Pesantren Al Muklisin Ciseeng Parung Bogor. Dulu kiainya almarhum Kiai Haji Solihan Rohiman, semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah. Amin ya Allah. Kiai keren banget bisa ngajarin gua ngaji beliau. 3 tahun kurang di sana karena di caturulan pada waktu itu masih caturulan belum semester. Iya, ketahuan umur lu berapa. Ya gue tahu. Caturulan ketiga gue cabut dari pondok. Oh, lu nggak lulus berarti? Nggak, sampai sekarang sekolah gue di jalanan. Berarti berapa tahun lu di pondok? 3 tahun. 3 tahun itu aja? Di caturulan ketiga itu. Lu nggak balik lagi? Enggak. Oh iya? Nggak balik lagi. Gue nggak balik ke pondok dan harapan gue sih gini, jujur gue dari dulu nih sampai sekarang pengen banget gue ketemu gitu, mudah-mudahan ini ditonton masyarakat banyak ya. Yes. Yang di angkatan gue Al Muklisin, gue pengen banget ketemu kalian. Gue di Tanjung Priuk ya. Gue kangen sama kalian, lama banget kalian teman-teman gue terbaik pokoknya. Siap. Mudah-mudahan bisa ketemu kita. Amin. Puluhan tahun. Iya. Oke, Guruku Jalananku. Nyanyi. Iya dong, nyanyi. Habis nyanyi baru gue ceritain lagunya ya. Ya. Oke. Dari posisi yang enak Mas Ferry. Yap, siap. Jangan pernah merasa tapi bisa merasakan. Jangan merasa benar tapi ajarkan kebenaran. Di mana ku berbicara
di mana ku melangkah, di situ ku berkarya. Guruku, jalananku, guruku, jalananku, guruku, jalananku, guruku, jalananku. Aceng Gimbal, Guruku Jalananku. Lagu ini kayaknya dalam banget. Dia punya banyak nama, punya banyak karya, punya banyak teman-teman. Gua sih salut men. Jadi gua ngelihat lagu lu cukup. Ngedenger. Oh iya. Jadi gua denger lihat ya kan, meresapi, punya perjalanan panjang. Iya. Karena apa ya Mas Ferry ya, Guruku Jalananku di kutipan film itu juga gue ngomong begini. Gue ngomong di trotoar di atas Vespa. Jalanan sudah banyak mengajarkan gue tentang kehidupan. Dan gue tidak pernah takut dengan yang namanya hari esok. Yang penting hidup gue bisa berguna dan bermanfaat dimanapun gue berada. Itu Mas Ferry. Jadi ucapan itu pertanggungjawaban gue pada waktu itu. Gue tidak sekedar berucap menjadi manusia yang manfaat itu seperti apa. Alhamdulillah sampai detik ini gue banyak dipercaya oleh teman-teman komunitas, teman-teman para aktivis ataupun relawan untuk menjadi seorang pelaku atau penggerak ya buat kawan-kawan yang mau di jalan atau dimanapun. Sampai saat ini gue masih tetap berjalan dan mencoba menjadi apa sih yang disebut manusia manfaat itu tidak menjadi manusia yang mencari titik zona aman untuk dirinya sendiri. Di situ gue gali dan gue siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah gue ucapkan di kutipan film Guruku Jalananku itu Mas Ferry. Ya, jadi lu melihat sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Betul. Dan lu ngelakuin itu dan lu bikin komunitas trotoar yang awalnya teater trotoar. Nah, gue mau nanya nih, teater trotoar maksudnya gimana tuh? Di 2006 waktu gue buat 2015 tulisan itu dan 2016 ada pertunjukan Festival Teater Jakarta Utara. Di Utara. Utara itu di mana? Tanjung Priok. Di Priok. Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Pentasnya di mana? Pentasnya di Gedung Gelanggang Remaja Jakarta Utara. Oke. Itu ada pertunjukan teater, gue coba daftarin teater baru yang gue bangun. Dan teman-teman yang gue ajak memang nggak kenal dunia teater, dia cuma taunya ngamen, pulang dapat duit buat anak bininya. Akhirnya di situ polanya gue rubah untuk coba kita latihan dalam buat pertunjukan nih saya bilang. Alhamdulillah sangat mengejutkan buat teman-teman teater pada waktu itu dan teman-teman yang lain. Gue ngangkat naskah Pengamen Neklas yang gue tulis sendiri, kebenaran gue juga nyutradarin sendiri dan gue jadi pemain di dalam cerita itu sendiri. Kita bawa 5 penghargaan pada waktu Festival Teater Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari situ kita karena kita nggak punya tempat dari dulu ya, karena kita anak trotoar nih. Kita orang yang paling sederhana, nggak mau ribet. Kita mau latihan ada taman terbuka, kita latihan di taman. Kita latihan di terminal gitu. Ada kesempatan untuk latihan, kita latihan nggak masuk. Aduh, kita latihan di sini gini bingung, nggak ada. Latihan ditonton banyak orang, akhirnya ibu-ibu yang bawa anak pada ingin tuh anaknya ikut latihan teater. Lambat laun banyak sekali anggota kita, jadi bukan hanya sekedar teater dong, ada yang bisa nari, ada yang bisa nyanyi, main musik, pantomim. Akhirnya kita ganti namanya jadi komunitas trotoar. Di komunitas trotoar ada apa aja sih? Itu tadi yang saya sebutkan, ada semua komplit lah. Keren. Mas Ferry. Yang ngajarin siapa dulu? Nyanyi, tari, vokal kan, terus ada macam-macam tuh. Audio visual, belajar pastinya tuh. Iya. Nah, itu yang ngajarin siapa? Beberapa itu. Alhamdulillah selain saya banyak teman-teman di situ yang terlibat untuk jadi tenaga pengajar. Kebenaran anak-anak trotoar juga di angkatan pertama. Gitu. Alhamdulillah, pokoknya kita semuanya saling support ya. Ketika si A nggak bisa ngajar musik karena ada kesibukan, ya teman-teman yang backup ada gitu. Alhamdulillah Mas Ferry. Wah. Satu lagi Mas Ferry buat teman-teman
di luaran sana tahu ya, di komunitas trotoar yang domisili di Jakarta Utara, selain kita bergerak di seni dan budaya, kita juga bergerak di sosial dan kemanusiaan, Mas Ferry. Nah, gimana tuh? Gimana? Contohnya gini, ya basic gue kan pengamen nih, udah 22 tahun keberadaan gue di jalanan, sampai gue punya beranak pinak ya kan. Alhamdulillah bini gue luar biasa yang hadir, yang lagi nonton. Apa ya? Kita ngamen, misalkan contoh ada bencana tsunami ataupun gempa, kita sebut aja lagi itu, kita pertama kali kita bikin, bukan pertama ya, kemarin itu yang saya ingat kita bikin buat Lombok. Kita ngamen di pasar-pasar sama istri saya, ngolek pakai bawa kardus ada tulisannya peduli bencana. Tapi kita ngamen nih, kita karena nggak punya, dari dulu kita nggak punya sponsor ya ataupun donatur, karena gue yakin sponsor gue trotor dari dulu cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha kaya ya, segalanya mereka Allah yang gerakin untuk kita. Terus? Ngamen dapat duit buat orang-orang yang terkena bencana. Gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar memberikan bahan bantuan, kita teman-teman trotoar langsung datang ke lokasi bencana, memberikan bantuan dan trauma healing. Pada waktu itu kita 15 hari di Lombok. 15 hari saya masih ingat banget. Terus bencana Palu, Donggala, Banten dan yang lain-lain, kita seperti itu kita lakukan. Kita dari ngamen, pure ngamen di pasar. Keren. Wow. Ya, Mas Ferry kan pernah bilang asik. Kenapa? Gini loh. Minimal tadi kita ngobrol sebelum kita syuting, ketika lu nggak bisa bantu sama materi ya kan, lu bisa bantu sama tenaga dan pikiran. Pada waktu itu kan yang bisa bantu, gua kalau secara materi mungkin pada waktu itu belum punya, gua nggak bilang nggak punya ya, kalau nggak punya itu nggak bakal punya, tapi belum punya pada waktu itu. Tapi gua hanya punya kemampuan skill ngamen, nyari duit, ngumpulin receh-recehan, gope-gopen gua kumpulin sama anak-anak, ya itu tenaga yang kita punya. Akhirnya jadi finansial kan, kita bisa coba, ternyata jadi manfaat itu sederhana, tergantung kitanya mau apa enggaknya gitu. Betul. Karena niat baik lu bisa bikin komunitas trotoar, gue juga support. Jadi lu ke depan gak usah pusing lagi tempat di mana, di sini tempatnya. Amin. Jadi insyaallah ke depan kita juga mau kumpulin banyak komunitas. Yang penting niat kita pertama bikin karya, dikumpul komunitas ini bikin karya makin dekat sama Allah, dan kita bikin karya gimana kita itu makin dicintai, makin disenangi, makin ya kita mau ngapain lagi kan. Nah lu kan gue lihat gini bang, 22 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Banyak asam garam yang lu udah, bukan asam garam ya, mungkin udah bahasanya asinnya terus pokoknya lu udah bener-bener ngerasain lah hidup di jalan gimana. Nah gue mau nanya nih men, lu ngelihat kondisi saat ini ya, lagi kayak gini kan, lagi pandemi gini, lagi banyak ya, alhamdulillah kita dikasih cobaan ya. Nah lu apa yang kira-kira lu bisa sampein nih ke teman-teman yang para seniman kan, kira-kira untuk buat ya bisa struggle, bisa saling support dan segala macam lah. Lu menurut lu gimana nih kita buat ngejalanin ini semua untuk hari ini nih dan ke depannya? Sederhana sih Mas Ferry ya, kalau menurut gua buat kawan-kawan pelaku seni, memang kalau berbicara pandemi ini mungkin yang paling terdampak ya. Paling terdampak itu pelaku seni dan pelaku usaha. Cuma kita kembali lagi pada diri kita sebenarnya sih. Tergantung bagaimana kitanya bisa memaknai arti sebuah cobaan yang menggelitik situasi negeri ini, ataupun kita hanya bisa berserah ataupun menyerah ya. Hanya beda-beda tipis kata. Kalau buat gue sih, buat teman-teman pelaku seni ya, jangan patah semangat ya. Terus melakukan hal apapun dalam situasi seperti ini. Yang penting jangan, karena gue selalu bilang sama teman-teman, seniman itu nggak ada liburnya. Ada liburnya. Walaupun di situasi pandemi kita tidak punya ruang gerak panggung secara terbuka, ya Allah itu punya rencana terbaik daripada manusia. Gue hanya yakin itu. Lu pasti bisa berkarya di rumah. Bahkan ini adalah momen kesempatan buat kalian sebagai pelaku seni. Selama hampir 2 tahun ini adalah momen kesempatan kalian untuk mengumpulkan banyak karya. Karena udah akan otomatis sudah banyak waktu luang untuk menulis. Misalkan buat teman-teman seni rupa bisa mematung ataupun melukis, itu mungkin masih banyak waktu ya.
atau buat teman-teman musisi yang biasa nyiptakan lagu, banyak waktu sekali di waktu pandemi ini. Ya memang kalau bicara ekonomi, ya memang kacau memang ya. Tapi lu harus yakini, tidak ada satu manusia pun mati kelaparan, gue yakin itu. Kalau ada satu manusia pun mati karena lapar, ya kan, berarti Tuhan jahat, men. Tuhan itu maha rahman dan maha rahim, kasih sayang. Jadi nggak ada orang itu mati kelaparan. Binatang di dalam batu aja dikasih rezeki. Bagaimana kita? Gue pikir gitu. Jadi buat kawan-kawan jangan takut pandemi. Virus itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Selama masih ada makhluk manusia ataupun binatang, ya makhluk hidup lah di muka bumi ini, virus itu akan tetap ada. Dari zaman dulu kan virus ada, cuman kan nggak tahu kita namanya corona, koroni ataupun apa, kita nggak tahu ya. Gitu. Tergantung kitanya untuk menjadi orang yang kuat, orang yang keren buat gue, dan orang yang percaya diri. Itu sih Mas Ferry. Oke. Dalam. Ini deep talk ya. Bersama Aceng Gimbal. Nama lu banyak banget, men. Iya. Ya kan? Panggil Aceng Gimbal aja. Aceng Gimbal. Atau Presiden Trotoar. Presiden Trotoar. Jadi gini guys. Banyak banget yang bisa gua ambil dari ceritanya. Kita harus terus semangat. Kita juga harus optimis. 22 tahun ngejalanin di jalan itu nggak gampang. Dan gue mau denger dong satu lagu nih yang kira-kira relate buat teman-teman kumpul komunitas. Nih, jadi buat teman-teman semua, kita akan datengin orang-orang kreatif kayak Bang Aceng, teman-teman kita sebelumnya juga orang-orang keren. Kita ngebahas kopi, kita ngebahas MC, kita ngebahas hal kreatif. Kita pertama tuh kita bikin tentang bicara hal-hal yang kreatif di bidangnya. Jadi ya buat gua, ya pertama datang tuh ada namanya Kablek tuh dancer, terus teman-teman gue yang lain. Jadi kumpul komunitas nih, insya Allah kalau buat teman-teman yang mau request, siapapun yang mau diundang ke sini bisa langsung komen aja. Terus juga kalau mau subscribe silahkan subscribe, mau like silahkan like, mau follow Instagramnya Aceng Gimbal di Presiden Trotoar. Presiden Trotoar. Pakai T nggak presidennya? Enggak. Nanti gue tampilin ya. Nanti gue tampilin Presiden Trotoar. Satu lagu buat kita nih di kumpul komunitas. Oke, masih Gimbal. Karya dari gua nih Mas Ferry ya. Yes. Tadi disinggung pertanyaan terakhir tentang pandemi, tentang musisi. Gua punya lagu, mudah-mudahan bisa membakar kita dan teman-teman gua yang lagi nonton, yang apalagi yang sedang isoman ya di rumah. Gua punya lagu judulnya Sinergi. Satu kekuatan buat kita untuk keberadaan kita di negeri ini biar tidak cengeng ya. Satu lagu Energi. Sinergi dari Sinergi dari Presiden Trotoar. Mari kita bersinergi, menyatukan rasa, hilangkan nada sumbang. Mari kita berjabat tangan, mari bersinergi, mari bersinergi. Ayo kawan kita bernyanyi, nyanyikan lagu Indonesia. Ayo kawan kita berdiri, tegakkan budaya Indonesia.